wabarakatuh. Kami ingin membuat video tentang teori atom. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa, absen 26. Perkenalkan, nama saya Gita Maulana Hidayat, absen 13. Perkenalkan, nama saya Raditya Raditya, absen 6. Perkenalkan, nama saya Raffi Santosa, jadi absen 13. Perkenalkan, nama saya Andreas Gunabja, jadi 7. Perkenalkan, nama saya Mas Budi, absen 3. Atom. Struktur atom adalah satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom dan awan elektron dengan muatan negatif yang mengelilinginya. Dalam inti dari setiap atom mempunyai campuran. Campuran yang ada di dalam inti atom merupakan proton dan muatan positif dan neutron dengan muatan netral. Elektron yang melindungi inti atom akan terikat karena adanya gaya elektromagnetik. Tidak hanya itu, sekumpulan atom lainnya akan terkait dengan gaya elektromagnetik yang sama hingga membentuk sebuah molekul. Teori atom tidak bisa dilepaskan dari gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik memiliki pengaruh besar terhadap teori atom. Struktur atom itu sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Teori atom pertama kali ditemukan oleh Dalton dan diteruskan dikembangkan oleh Thomson, Rutherford hingga Bohr. Perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. 1. Konsep atom zaman Yunani. Partikel-partikel kecil yang menyusun materi pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani yaitu Leucippus dan Demokritus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua filsuf Yunani yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama atom. Jadi atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, berarti tidak dapat dibagi. Johann Dalton. Tokoh pertama yang mewakili perkembangan teori atom adalah Johann Dalton. Ia menyatakan pendapat tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekalahan massa dan hukum Crouse atau hukum susunan tetap. Johann Dalton mengembangkan teori tentang atom sebagai berikut. A. Atom adalah bagian terkecil dari susunan unsur yang tidak dapat dibagi lagi. B. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. C. Dalam reaksi kimia terjadi pengembangan atau prinsip atom. D. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentukkan molekul dan dengan perbandingan bulat dan sederhana. Namun dalam partikelnya teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut. A. Tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabungan. B. Atom unsur yang suatu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. C. Hubungan senyawa antar larutan senyawa dan daya antar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. D. Sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Teori atom Dalton hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal itu dikarenakan pada tahun 1886 Eugene Goldentz telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif dan yang tidak sekarang dikenal dengan nama proton. Setelah itu pada tahun 1897 Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuatan negatif yang memberikan nama elektron. Meskipun teori atom Johann Dalton masih mempunyai kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern. Teori atom Dalton mampu menjelaskan hukum kekalahan massa Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, atau hukum perbandingan tetap Protus. Perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Atom selanjutnya adalah teori
atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom Thomson berawal dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Thomson katode di laboratorium Cavendish. Setelah penelitian yang dilakukan, Thomson menemukan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan oleh sinar katode mampu memutar baling-baling yang diletakkan di antara katode dan anode. Setelah mengetahui itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk ke dalam partikel penyusun atom. Partikel sebatu yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Teori atom Thomson bisa disebut dengan Smith karena bermuatan negatifnya atau elektron Smith mengelilingi atom yang bermuatan positif. Roti secara garis besar teori atom J.J. Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Inti dari teori atom Thomson adalah sebagai A. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu, ya. B. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. C. Secara keseluruhan atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. D. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Rutherford, Ernest Rutherford. Teori atom selanjutnya adalah teori dari Ernest Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya yaitu Thomson. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Ini atom memiliki jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan ini atom lempengan lemas dengan partikel alfa. Sebuah partikel berasal dari eksperimen ini dengan massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Marsden. Penamaan eksperimen ini diambil dari dua murid Rutherford yaitu Geiger dan Marsden. Dari hasil percobaan yang dilakukan Rutherford berharap bahwa partikel alfa menembus lurus lempengan lemas. Teori atom yang ditemukan Rutherford bagi sebut A. Atom terdiri atas atom yang bermuatan terdiri dari elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. B. Atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Teori atom berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum Niels Bohr, banyak ilmuwan yang telah mengadakan percobaan dan menganalisis hasil percobaan dan membuat teori atom. Antara lain John Dalton, J.J. Thomson, dan Ernest Rutherford. Thomson menggambarkan elektron dan proton dalam atom seperti roti kismis, sedangkan Rutherford menjelaskan elektron berbentuk bola. Tetapi Rutherford tidak mampu menjelaskan penyebab elektron tidak klasik. Gerakan elektron mengitari inti akan disertai dengan hilangnya energi elektron menerus sehingga lintasan akan berbentuk spiral dan akhirnya jatuh ke inti atom. Niels Bohr kemudian dapat A. Spektrum unsur. Niels Bohr menggambarkan teori atom hidrogen dengan mengandalkan bahwa momentum sudut elektronnya dapat diskontinu. Jika sinar matahari dilewatkan melalui prisma akan diperoleh spektrum kontinu, yaitu spektrum dengan panjang gunus. B. Teori atom Bohr.
Niels Bohr menggunakan teori Planck untuk menjelaskan spektrum hidrogen. Teori atom Niels Bohr adalah sebagai berikut. 1. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom dengan tingkatan energi tertentu. Bilangan kuantum utama N. Makin besar harganya, maka kulit tersebut makin jauh dari inti atom dan makin besar pula energi elektron pada kulit tersebut. 2. Elektron dengan jumlah energi tertentu akan tetap ada pada tingkat energi tertentu. 3. Elektron dapat pindah dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain dengan melepaskan atom dan memperoleh sejumlah energi. Kelemahan teori atom Bohr adalah sebagai berikut. 1. Teori atom Bohr hanya dapat menerangkan spektrum atom sederhana hidrogen, tidak dapat menerangkan spektrum atom dengan nomor atom kurang. 2. Tidak dapat menjelaskan pengaruh di medan magnet dalam atom hidrogen. Atom mekanik kuantum, teori atom modern. Teori atom mekanik kuantum merupakan teori atom modern yang berkembang dan melengkapi kekurangan dari teori atom Bohr. Teori atom modern didasarkan pada 3 hal sebagai berikut. A. Menurut Louis de Broglie, elektron bersifat gelombang dan partikel. B. Menurut Werner Heisenberg, dengan asas ketidakpastian bahwa ruang di sekitar ini ditemukan elektron yang disebut orbital. C. Menurut Erwin Schrödinger, mengenai persamaan gelombang elektron dalam atom. Dari ketiga hal di atas, maka diperoleh teori atom modern sebagai berikut. A. Elektron mengitari inti atom dan berada pada orbital tertentu yang membentuk kulit atom. B. Orbital merupakan ruang yang berada di sekitar ini, tempat elektron yang ditemukan. C. Kedudukan elektron pada orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum.